Oke, hari ini eh, tatap muka terakhir kita bahas part D exercise on discussion. Ini harusnya sudah dikerjakan ini. Oke, kita bahas sekarang ya. Mulai dari yang ini. Oke, number one. What is the main idea of the text? Bentar, saya rapikan dulu. Ya, ini ya, teksnya yang ini. What is the main idea of the text? Kalau text discussion itu berarti main idea-nya ya topiknya, topik permasalahannya. Apa? Main idea-nya apa ini? Atau topik permasalahannya? Kalau main idea atau topik permasalahan itu kan ada di opening. Nah, teks ini kebetulan openingnya paragraf 1. Nah, berarti jawabannya ada di situ. Ada di paragraf 1 yang mana? Yang menjadi isu atau topik permasalahan yang mana? Ya, yang itu ya Pak, yang debate whether the use of nuclear energy itu. The debate whether the use of nuclear energy, ya perdebatan apakah penggunaan nuklir energi. Kenapa? Penggunaan nuklir energinya permasalahannya di mana? Belum kelihatan permasalahannya kalau ya cuma itu. Kalau cuma the debate whether the use of nuclear energy, bukan yang ini sih sebetulnya. Yang mana? Yang lebih menunjukkan uh, isunya atau topik permasalahannya, pokok permasalahannya. Bukan kalimat yang itu sih. Yang lain ada yang bukan itu jawabannya. Yang mana? Yang menunjukkan kontroversinya itu loh di mana? Kontroversinya itu di mana? Pro kontranya itu. Harusnya kelihatan pro kontranya ini gitu loh, atau gimana? Pro kontranya di mana? Belum kelihatan kalau cuma tadi debate. Harusnya yang jawabannya yang mana? Harusnya yang ini, dua kalimat terakhir paragraf pertama ini. Some people agree with the utilization of it, itu maksudnya of nuclear energy ya. Because of its benefits, some others however disagree because of its risks to environment. Tapi nggak boleh dua kalimat gini. Ini harus dijadikan satu kalimat. Jadi misalnya gini, some people agree with the utilization of nuclear energy while some others disagree. Nah, itu kontroversinya di situ. Ada yang setuju penggunaan energi nuklir, tapi ada juga yang tidak setuju. Nah, itu kan berarti ada pro dan kontra di situ. Itu kelihatan. Apa namanya? Permasalahannya kelihatan kalau gitu. Oke, next. Number 2. Which paragraph discusses the benefits of using nuclear energy? Gampang ini apa jawabannya number 2? Paragraf 2 ya Pak. Salah. Yang agree ini yang ditanyakan paragraf mana yang discusses the benefits, yang mendiskusikan keuntungan. Oh, berarti yang setuju ini. Coba dibetulkan jawabannya. Salah kalau paragraf 2. Ayo yang lain ikut membetulkan. Gampang kok ini. Ini tadi paragraf 1. Yang nuclear energy is commonly offered.
paragraf kedua itu yang those who agree itu paragraf 2, some government ini paragraf 3. Sebelah kirinya ada angkanya itu. Ayo dibetulkan. Paragraf yang menyebutkan keuntungan berarti yang setuju. Yang mana paragraf? Ayo lu, gampang lu ini, mosok. Kan cuma gini kan pertanyaannya. Sepertinya 2, Pak. 2 itu apa? 2 itu apa? Yes, we agree with Operation Nuclear. Satunya? Kok gitu sih? Nah, pertanyaannya kan paragraf yang mana? Nah, jawabannya paragraf 2 misalnya gitu, paragraf 4 misalnya gitu loh jawabannya. Wong pertanyaannya paragraf mana yang menyebutkan keuntungan penggunaan energi nuklir? Paragraf berapa? 2, Pak. Nah, salah kalau 2. Tadi udah dijawab sama Pak Wawan tadi 2 salah, kok diulangi lagi ya. Salah, tetepan. Namanya kalau tadi udah dijawab 2 terus dijawab 2 lagi, terus jadi betul. Ayo enggak lah. Ayo dibetulkan. Jangan sama, sama ya tetap salah. Ini coba ya kalau kita lihat ya, wah, oh, gampang banget gini. Paragraf pertama ini tadi opening ya, terus bodinya paragraf kedua, 3, 4, 5, nah paragraf 6 ini closing, berarti bodinya paragraf 2, 3, 4, 5. Nah di dalam body itu tentunya ada pro dan ada kontra. Nah yang ditanyakan kan yang membahas benefit berarti yang pro. Nah paragraf berapa? Masuk 2. Paragraf berapa? Yang pro paragraf 2 terus paragraf 3, 4, 5 kontra gitu? Ya enggak lah. Yang pro atau yang benefit paragraf berapa? Salah loh kalau paragraf 2. Berarti 2 dan 3, Pak. Nah, itu. Jawabannya paragraf 2 dan 3 yang pro. Terus paragraf 4, 5 itu apa? 4 dan 5? Yang tidak setuju atau yang kontra. Ya. Iya, makanya kalau yang ditanyakan paragraf berapa yang setuju, jangan cuma paragraf 2, wong ada paragraf 2 dan 3 cuma dijawab paragraf 2, salah. Harus lengkap. Tadi itu berpikirnya tuh spesifik paragraf 2 misalkan gitu. Ya paragraf 2 betul, tapi kan enggak cuma paragraf 2 dok. 2 dan 3 gitu harusnya. Number 3, which paragraph explains disadvantages? Ah, ini yang kontra berarti ya. Tadi berapa paragraf? Yang disadvantages berarti yang kontra ini paragraf berapa? Ya, 45. 45 ya. Number 4, how is the text organized? Bagaimana teks itu disusun? Nah, kan teksnya kita tahu terdiri dari 6 paragraf. Paragraf 1 itu opening, paragraf 2, 3 itu pro, paragraf 45 23 pro, 45 kontra, terus terakhirnya penutup. Berarti gimana? How, pertanyaannya, how is the text organized? Berarti jawabannya gimana nih? Kalimatnya gimana? Diawali dengan, dibuka dengan the text, gini ya jawabnya ya. The text is introduce diawali dengan isu ya, introduced by an issue. Kemudian dilanjutkan dengan apa? The text is introduced by an issue, followed diikuti gitu ya, followed by apa? Yang pro dulu berarti arguments for itu.
terus arguments again, and, dan ditutup, and, dan diakhiri, and completed gitu saja. With a conclusion. Gini ya, itu kalau pertanyaan how is the text organized? Diawali dengan ini, isu, diikuti argument for, diikuti kemudian argument again, dan diakhiri dengan conclusion. Kayak gini toh? Oke, next sekarang yang di bawahnya. Yang true false not given. Number 1. The writer agrees to the use of nuclear energy. True, false, or not given. Kalau the writer itu berarti di conclusion di paragraf terakhir biasanya kelihatan. Dia ikut yang pro atau ikut yang kontra atau paragraf terakhir. Ikut yang kontra, Pak. Ikut yang kontra berarti tidak setuju ya. Iya. Berarti kalau disebutkan number 1, the writer agrees to use, ini true atau false? False. False. False, Pak. Ya, oke, number 1 false. Benar, saya centang dulu. Ya, number 1 false. Next, number 2. Nuclear energy is claimed to be the only feasible choice to answer the ever increasing energy needs by the opponents. Opponents itu artinya apa? Opponents itu yang pro apa yang kontra? Sudah yang kontra ya. Yang kontra ya, opponent itu dari ada hubungannya dengan opposite atau lawan. Kalau proponent, lawannya opponents itu proponents. Kalau proponents berarti pihak yang pro. Kalau opponent berarti pihak yang kontra. Berarti true atau false ini? Nuclear energy is claimed to be the, yang bilang nuclear energy itu the only feasible choice itu tadi yang pro apa yang kontra? Kalau yang bilang yang kontra, yang pro. Yang pro ya. Iya. Mana Pak? Paragraf 2 ya. Paragraf 2. Oh iya ini. They also claim yang ini. Apparently is the only apa? Ini kata pihak yang agree ya, yang pro berarti. Iya. Kalau di sini disebutkan oleh pihak by the opponents, betul apa salah berarti? Salah. False ya. Iya. Ya, number 2 false ini. Okay, next, number 3. The main reason of those who reject the operation of a nuclear reactor is that it is very expensive. Kalau ini who reject, yang menolak berarti yang kontra. Alasannya adalah because it is very expensive. True atau false? Salah. False. False ya. Yang menolak itu alasan utamanya apa? Bukan karena expensive tapi keamanan ya. Ya karena apa? Ini mencemari lingkungan ya. Mencemari lingkungan. Berarti kalau alasannya karena expensive ini false lagi ya. Number 3 false ini ya berarti. Next, number 4. One of the reasons of those who accept the operation of nuclear reactor is that the nuclear energy has multi-purposes. Kalau ini one of the reason, nah, salah satu alasan. Karena true ya, ya alasannya ada beberapa. Nah, salah satunya karena ini bisa multi-purpose, bisa banyak tujuan, bisa banyak kegunaan, banyak manfaat. Kata yang setuju. Next, number 5. The government has an important role related to the operation of nuclear reactor. Kalau ini, true, false, or not given? The government has an important role. Pemerintah mempunyai peran penting berkaitan dengan pengoperasian energi nuklir. True.
Dari mana kok tahu kalau ini true? Dasarnya apa? Pemerintah itu punya peran penting loh dalam pengoperasian energi nuklir. Dasarnya yang mana? Kalimat yang mana? Di paragraf 3 itu juga di paragraf 3 disebutkan pemerintah kenapa? Some government officials also point out ini ya. Jadi beberapa pejabat pemerintah itu menegaskan bahwa energi ini is the safest one, adalah energi yang safe, hemat, aman, paling aman sehubungan dengan environment. Loh, peran pemerintah penting dalam pengoperasiannya di mana kalau ini? Tadi kan disebutkan pemerintah berperan penting dalam pengoperasian energi nuklir. Ini belum kelihatan ini kalau gini nih. Peran pentingnya di mana? Kok pemerintah berperan penting itu dari mana taunya? Dari ini harusnya. Alasannya paragraf terakhir ini. Paragraf terakhir ini penulis mengusulkan to the government should pay much attention to the fact and revise the choice. Pemerintah harus menaruh banyak perhatian pada fakta tersebut dan merevisi pilihannya, mengubah. Jadi kan pemerintah kan setuju ya, menurut pemerintah energi nuklir itu bagus, paling aman tadi katanya gitu. Tapi penulis nggak setuju, maka penulis menunjukkan fakta-fakta itu, terus penulis ini meminta pemerintah, the government should pay much attention to the fact, meminta pemerintah menaruh perhatian dan revise the choice, memperbaiki pilihannya. Jangan setuju, harusnya pemerintah itu tidak setuju. Kenapa kok penulis memberi sarannya ke pemerintah? Nah, karena pemerintah itu punya peran penting dalam pengoperasian energi nuklir. Yang menentukan ini boleh beroperasi atau enggak boleh beroperasi itu kan pemerintah. Makanya penulis memberi sarannya ke pemerintah. Kalau memberi saran ke kakaknya atau adiknya itu ya enggak pengaruh. Makanya dia memberi sarannya kan ke pemerintah yang punya peran penting dalam pengoperasian energi nuklir itu ya pemerintah itu. Ya, jadi memang betul-betul tadi. The government has an important role, punya peran penting. Berarti true ini ya. Oke, sekarang bawahnya checking vocabulary. Perintahnya, fill in the blank with the correct form of adjective of the underlined word in the previous sentence. Ini berarti istilah titik-titik dengan the correct form of adjective, bentuk adjektif yang benar dari kata yang digaris bawah di previous sentence, di kalimat sebelumnya. Number one ini di kalimat sebelumnya yang digaris bawah adalah use. Nah, ini use-nya ini noun ini. The debate whether the use, penggunaan artinya. Nah, ini diubah menjadi adjektif yang benar, masukkan ke titik ini. Jadi apa nih? Nuclear energy is considered very apa? Adjektifnya use. Use itu menggunakan. Tapi itu verb atau use penggunaan itu noun. Kalau adjektifnya apa ini? Pakai use juga, tapi jadi bentuk adjektif apa? Very apa? Pakai use tapi adjektif apa? Ayo bentuk adjektifnya use apa? Kalau use itu noun atau verb. Adjektifnya apa bentuknya? Yang pakai use tapi adjektif kata sifat. Nuclear energy is considered very, sangat. Energi nuklir dianggap sangat apa? By some groups of people, sangat. Ayo. Very apa? Nah, lama saya jawab sendiri loh ini kalau lama. Useful, berguna. Yes. Oh, yes. Iya toh? Adjektifnya kan useful.
Terus sekarang produce. Nah, kalau produce itu verb, jika kita ganti kata adjective, kita ganti dengan adjective, kita masukkan ke titik-titik sini. The reactors which produce radioisotopes utilized in various fields are apa ini? Adjektifnya produce. Produce itu memproduksi atau menghasilkan, itu verb. Adjektifnya apa? Produce tapi diubah menjadi adjektif. Jadi apa? Ayo, masuk. Gampang loh ini. Jadi apa? Produktif ya toh. Bentuk adjektifnya produce ya produktif. Bersifat menghasilkan atau gitu ya. Nah, kayaknya belum. Oke, number 3. Yang di garis bawah question. Ini noun. Adjektifnya apa? Their interest in nuclear power is. Adjektifnya question apa? Question itu kan pertanyaan. Nah, itu kan noun. Adjektifnya misalnya layak dipertanyakan. Their interest in nuclear power. Minat mereka terhadap tenaga nuklir itu patut dipertanyakan. Nah, misalnya gitu apa? Question apa? Question apa? Questionable. Sulit kok ini. Janganlah, jangan sulit. Masa kayak gini sulit. Oke, next. Number 4. Yang di garis bawah, sense. Nah, ini noun. Terus adjektifnya apa? The operation of nuclear reactor is not pakai sense. Is not apa? Not tidak apa? Masuk akal. Pengoperasian reaktor nuklir itu tidak masuk akal. Masuk akal itu apa? Sense apa pakai sense? Sensible, masuk akal. Number 5. Some NGOs yang di garis bawah destroy. Adjektifnya apa? Destroy itu verb, artinya menghancurkan. Nah, adjektifnya apa? Ayo, masuk saya terus yang jawab. Nanti yang pinter saya loh. Ayo, Bapak Ibu monggo dijawab ini. Kok Bapak Ibu ada ibunya enggak tadi? Kita apa ini? Destroy. Adjektifnya destroy apa? Destructive. Attention. Ayo satu lagi. The government should be apa? Adjektifnya attention. Should be apa ini? Attentive. Ya, oke. Saya terus yang jawab, nanti yang pinter saya. Oke, ini yuk dikerjakan. Apa? Dijawab, jangan saya terus. Perintahnya, join the two halves of the sentences so that they make good sense. Gabungkan dua potongan kalimat ini sehingga membuat good sense, logis. Sehingga artinya logis. Oke, number 1. We will never accept the use of nuclear energy. Apa? Pasangannya apa ini? Number 1 pasangannya apa? Ayo, jangan saya terus. Nggak cukup ini kalau layarnya harus kecil banget ini. Masih tetap nggak cukup. Apa ini jawabannya number 1? Kelanjutannya, we will never accept the use of nuclear energy. Terus apa?
Atau kita lewati dulu. Nomor 2, people often choose oil and coal as energy sources. Apa? Orang sering kali memilih oil and coal, minyak dan batu bara sebagai energy sources. Atau yang gampang dulu nomor berapa? 5, 6, 7, 8, sampai nomor 8 ini. Yang gampang dulu nomor berapa ini? Sebentar, saya kok jadi curiga ya. Yang P, Pak. Number 1 yang B, because it will certainly destroy environment and human lives. Ya kayaknya, betul kayaknya. Tapi harus logis semua loh. Kalau nomor 1 ini logis, terus nanti nomor 2 sampai 8 harus logis semua. Kalau ada yang nggak logis, nah mungkin nomor 1-nya ini salah mungkin. Oke, number 2. People often choose oil and coal as energy sources. Terus apa? Yang penting semua logis nanti. Nomor 2. Pasangannya apa? Kalau berdasarkan yang saya pampang di layar ini, ya nggak cukup layarnya. Harusnya Bapak Ibu buka buku yang sudah di print itu, biar kelihatan semua. Nomor 2, pasangannya dengan apa? Nah, ini yang kelihatan cuma 5 di sini. A, B, C, D, E. Atau nomor 3 dulu. We usually prefer using liquid natural gas for cooking. Kenapa kita pakai LPG? Kita biasanya lebih memilih LPG untuk memasak. Terus sama D ya, in order to save time ya. Number 4, please always check the early warning system apparatus. Harap selalu memeriksa sistem peringatan dini. Terus sama. Nomor 4. Kenapa kok harus selalu diperiksa apa sistem peringatan dininya? Please always. C, Pak. C. Dipelajari dulu. Kok before we have studied it? Enggak, bukan yang C. Enggak logis kalau yang C. Kita harus harap selalu memeriksa sistem peringatan dini. Peringatan dini itu peringatan ini loh. Kalau ada kebocoran itu kan terus sistem peringatan dininya bunyi. Nah, itu harus diperiksa. Kenapa kok harus selalu diperiksa? Yang H ini ya. So that a radiation leaking can immediately be identified. Supaya kebocoran radiasi dapat segera diidentifikasi. Kalau kita periksa terus kan jadi kalau ada kebocoran langsung ketahuan gitu toh. Ya, H ini pasangannya. Number 5. We shall be able to confirm the safety of using nuclear energy. Kita akan bisa menentukan atau mengkonfirmasikan, meyakinkan keselamatan penggunaan energi nuklir. Apa? We shall be able to confirm. Kita akan bisa. Tinggal A. Enggak, wong ini ada. Ya. Sampai H loh jawabannya. A, B, C, D, F, G, H. Sampai H. Baru 2 yang kita pakai. Maksud tinggal A. Yang sudah kita pakai baru yang H sama yang D. Yang lainnya kan belum. Apa ini? We shall be able to confirm. Kita kan bisa mengkonfirmasi. Yang E ya, Pak? Yang E ya. After we scrutinize, setelah kita meneliti every single aspect, setiap aspek dari pengoperasian reaktor nuklir. Nah, kalau udah kita teliti,
baru kita bisa mengkonfirmasi keselamatan penggunaan. Ini logis. Nomor 5 dengan yang E. Number 6. Please report any reactor trouble at once. Harap langsung melaporkan permasalahan reaktor. Kenapa kok kalau ada trouble kok harus langsung dilaporkan? Yang mana pasangannya? Yang B ya, B ya. Kok yang B? Because it will certainly. Enggak, bukan yang B. Please report harap langsung melaporkan masalah reaktor. Kenapa kok harus dilaporkan? Kalau ada masalah langsung harus dilaporkan. Kenapa? So that we can make an urgent decision. We need yang G ini. Sehingga kita bisa membuat keputusan yang urgent yang kita perlukan. Itu sih. Kalau nggak segera dilaporkan, kita nggak tahu. Jadi mungkin nanti ambil keputusannya telat jadinya. Makanya kalau ada kerusakan harus langsung dilaporkan supaya kita bisa ambil keputusan yang urgent, bisa kita putuskan. Ya, gini masalah. 7. A meltdown in a reactor must be completely avoided. Sebuah kebocoran dalam reaktor harus benar-benar dihindari. Kenapa? Nomor 7. Kebocoran kok harus dihindari, kenapa? Berarti yang B nih, Pak. Yang B, ya, because it will certainly. Berarti yang nomor 1 tadi, we will never accept the use of nuclear energy. Kita tidak pernah menerima penggunaan energi nuklir. Apa alasannya? Nomor 1. Yang C ini, before we have studied it thoroughly. Sebelum kita mempelajarinya dengan cermat. Kita tidak akan menerima penggunaan energi nuklir sebelum kita mempelajarinya dengan cermat. Nomor 1 yang C ini, yang logis. Oke, kita ulangi. Number 1 yang C. Number 2, people often choose oil and coal. Ini belum tadi. Nomor 2 apa jawabnya? Orang seringkali memilih minyak dan batu bara sebagai sumber energi. Apa? Pasangannya apa? Nah, yang A ini, although they support the environmental, meskipun minyak dan batu bara itu kan bikin polusi, meskipun itu bikin polusi, tapi tetap dipakai. Oke, number 3 sudah, number 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah, 7. Number 8, we should know the strength and weakness of using nuclear energy. Mana ini yang belum? Yang F ini ya. Once we have studied thoroughly the whole system. Ya, sudah. Saya ulangi. Number 1, we will never accept the use of nuclear energy. Apa tadi? Before we have studied it thoroughly. Before we have studied it thoroughly. Number 2, people often choose oil, coal. Pasangannya yang A. Although they support the environment. Number 3, we usually prefer using liquid. Pasangannya yang B. In order to save time. Oh, in order to save time, yang betul. Number 4, please always check the early warning system. Harap selalu memeriksa. Yang G pasangannya. So that we can make an urgent decision we need. Bukan, sorry. Yang H ya, so that radiation leaking can immediately be identified. Nomor 5, we shall be able to confirm the safety of using nuclear energy after we scrutinize yang A. Number 6, please report any reactor trouble at once. Yang G. Yang G, so that we yang G. So that we can make an urgent. Number 7, a meltdown in a reactor must be completely avoided. Nah, ini yang B tadi.
because it will certainly destroy. Terakhir yang nomor 8 yang F. Oke, next. Bawahnya sekarang. Choose A, B, C, or D that best completes. Bentar, saya rapikan. Number 1. Since he met his new girlfriend, Janu never seems to be at home. To be apa? Gampang ini. Apa? Home itu prepositionnya on, in, at, atau off? Gampang loh ini. Janu, since he met his new, sejak dia bertemu dengan pacar barunya, sejak dia punya pacar baru gitu maksudnya. Janu tidak pernah nampak, Janu never seems to be home apa? Di rumah gitu. On home, in home, at home, atau off home? Kalau saya jawabnya at home. Ya, at home lah. Betul, at home. Di rumah itu kan at home. Nah, betul. The child responded to his mother's demands apa? With throwing a tantrum, by throwing a tantrum, from throwing, atau after throwing. The child, anak itu menanggapi permintaan ibunya throwing dengan throwing a tantrum, tahu ya? Tantrum gitu. Ngamuk-ngamuk gitu loh kalau anak kecil. Yeah. Apa ini jawabnya? With, by, from, atau after? Apa? With ya? With, Pak. Bukan. Kalau yang diikuti verbing itu biasanya by. By throwing dengan by ini ya. Okay, number 3. The police caught the thief at the corner of Rose and Palm Streets. Apa ini? Di pojok gitu toh. Di pojok Jalan Rose dan Palm. Di pojok antara di pojok Jalan Rose dan Jalan Palm. Apa? Di pojok, in the corner, at the corner, atau from, atau by. Apa ini? Susah ya kalau preposition itu. At the corner. Number 4. My best friend Sastro is named his great grandfather. Teman akrab saya, Sastro, namanya Sastro. Is named diberi nama his great grandfather, kakek buyutnya. Grandfather itu kakek, great grandfather berarti kakek buyut. Apa ini? Is named after, is named to, is named about, atau is named before? Ini jawabannya kalau bahasa Indonesia itu artinya sesuai, is named, seturut. Teman saya Sastro diberi nama seturut nama kakek buyutnya, sesuai dengan nama kakek buyutnya. Namanya itu sama dengan kakek buyut. Apa ya? Is name apa? After, to, about. Is named after. Ya, diberi nama seturut nama kakek buyutnya. Is named after. Number 5. It has been raining at 5 o'clock in the morning. Gampang ini. This morning. It has been raining apa? For 5 o'clock, until 5 o'clock, since 5 o'clock, from. Since, Pak. Since ya, it has been raining berarti sudah hujan dan masih sekarang. Sudah hujan dan masih hujan since sejak jam 5. Berarti sekarang belum reda ini, masih hujan itu ceritanya. Next, identify the one and word of phrase. Cari yang salah. Error recognition. Number 1. Mana yang salah? One of the most controversial environment issue concerns the future of our forest. Mana ini yang salah? Sulit ini.
Mana yang salah? Bisa nggak menemukan? Mana number one yang salah? One of the most controversial environmental issue concerns the future of our forest. One of itu kan berarti satu dari atau salah satu. Salah satu isu lingkungan yang paling kontroversial berkaitan dengan masa depan hutan kita. Mana yang salah? Saya kasih tahu yang salah tuh isu ini loh, harusnya apa? Ini isu ini harusnya apa ini? Tahu nggak? Kok salah? Isunya ini yang salah, harusnya apa ini? Ini harusnya plural. Wong depannya one of, salah satu itu pasti salah satu dari banyak, maksud cuma satu kok salah satu, ayo salah semua nanti. One of itu harus diikuti plural noun. Satu dari atau salah satu dari isu-isu, nah ini harusnya issues. One of the most controversial environmental issues concerns the future of our forest, gini harusnya. Okay, next, number 2. The debate centers on whether we should preserve the forest in their natural state and whether we should allow them to be logged. Mana yang salah? Ini juga sulit sih. Bisa nggak menemukan salahnya? The debate, perdebatan itu berpusat pada apakah kita harus mencadangkan hutan seperti keadaan alamiahnya, dan apakah we should allow, kita harus mengizinkan mereka ditebang. Hutan kita ditebang. Mana yang salah? Yang salah N. Ini harusnya apa ini? Tahu nggak? Diganti apa N-nya supaya betul? Ini harusnya OR. Jadi kita itu apa, perdebatannya itu ada dua. Ada yang mengusulkan we should preserve the forest. Kita harus membiarkan hutan seperti apa adanya. Tapi ada juga we should allow them, kita mengizinkan hutan-hutan kita ditebang. Jadi gitu, atau bukan dan. Jadi ada dua pilihan, itu kan harusnya or bukan and. Number 3, conservationists argue that we need to put a vote on the destructive of the forest. Mana yang salah? Gampang kalau ini. Yang salah destruktif, ini harusnya destruction. Ini harusnya noun, bukan adjective tadi. The destruction of forest. Number 4. On the other hand, developers to claim that forests are a renewable resource and Oke, number 4 mana yang salah? On the other hand, developers to claim that forests are a renewable resource and humankind has an urgent need of the products provided by the forest. Mana yang salah? Yang salah yang to claim ini harusnya. Ya harusnya claim. Kalau to claim ini ya bukan adjective, bukan predicate, salah. Developers claim that forest near.
Number 5, the logging industry is a major employee, and if logging were stopped, several thousand people would be out of work. Mana yang salah? Employee ini harusnya employment. Employment. The logging industry is a major employment, and if logging were stopped, industri kayu, industri perkayuan adalah pekerjaan utama, dan jika industri perkayuan dihentikan, several thousand, beberapa ribu orang akan kehilangan pekerjaan. Bawahnya rewrite the sentences beginning with the words given. Tulis ulang kalimat ini dengan menggunakan kata yang disediakan. Okay, number 1. A single tiny radiation leaking was never tolerated because it was very dangerous. Diubah menjadi the leakage was so dangerous that a single tiny radiation leaking was never tolerated. Gini. Cuma dibalik tadi. Okay, next, number 2. The report of a reactor trouble was late, but we were able to tackle it immediately. Although the report of a reactor trouble was late, nggak usah pakai but sekarang. Although the report of a reactor trouble was late, we were able. Number 3, there was shortage of uranium, but we were able to supply the energy need well. In spite of, kalau in spite of ini harus diikuti phrase bukan clause. In spite of shortage of uranium, tapi nggak usah pakai that. In spite of shortage of uranium, we were able to supply. Number 4. As there was a mistake in the report, we had to re-examine the recorded data. Because of a mistake in the report. Because of a mistake. Because of a mistake in the report, we had to re-examine the recorded data. Number 5. Because there has been an error in the final record, the calculation will have to be checked again. Due to, langsung rasa, due to an error. Due to an error in the final record, the calculation will have to be checked again. Bawahnya, during the time we have been checking the reactor, one of us has sniffed an unusual odor. While checking, the reactor, one of us has sniffed an unusual odor. Ya, ini dari tadi saya terus yang jawab. Udahlah, yang bawahnya nggak usah. Kita anggap sudah selesai saja.